Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan melihat penggunaan dari persamaan kesetimbangan delta G sama dengan delta G0 ditambah dengan RT ln K. Kita akan lihat reaksi antara logam dengan oksigen. 4 Cu ditambah dengan oksigen menghasilkan 2 Cu2O. Jadi ini secara umum, Anda bisa lihat di gambarnya ya. Ini adalah tembaga, kemudian bereaksi dengan oksigen yang dari udara menghasilkan Cu2O, ya warnanya merah seperti ini. Kalau misalnya kita lihat reaksi yang sederhana di atas ini, kita bisa bermain di tekanan dari O2 atau jumlah dari O2. Jika O2-nya banyak, oksigen cenderung bereaksi dengan tembaga membentuk CO2O. Jika oksigen ini kecil, artinya tekanan dari oksigen ini kecil sekali, katakanlah sampai 10 pangkat minus 10 atm, bisa dikatakan tidak ada, reaksinya bisa saja kebalikan, CO2O cenderung terdisosiasi menjadi Cu ditambah dengan oksigen. Sebelum kita lanjutkan melihat reaksi yang sebelumnya, kita butuhkan informasi mengenai delta G0. Bagaimana menentukan delta G0? Delta G0 itu didapatkan dari persamaan delta G dari produk dikurang dengan delta G dari reaktan, sama seperti delta H sama seperti entropi, produk dikurang dengan reaktan. Kemudian bagaimana memprediksi dari delta G0 sebagai fungsi dari temperatur? Dengan menggunakan data delta G0 sebagai fungsi dari temperatur, atau delta G standar sebagai fungsi temperatur, sama dengan delta H standar sebagai fungsi temperatur dikurang dengan T dikali dengan delta S sebagai fungsi dari temperatur. Bagaimana memprediksi harga dari delta H sebagai fungsi dari temperatur ini? Delta H sebagai fungsi dari temperatur sama dengan delta H 0,298 ditambah dengan 298 ke T Cp dt. Delta Cp juga sama ya, delta dari produk dikurang dengan reaktan. Dengan cara yang sama, bisa juga diprediksi berapa harga dari delta S. Delta S itu sama dengan delta S0 298 integral dari 298 ke T delta Cp dibagi dengan T dt. Persamaan yang sebelumnya itu, kalau misalnya diselesaikan lebih lanjut, akan menjadi delta G0 ditambah dengan A ditambah dengan BT ditambah dengan C, T, ln T. Di mana A, B, C itu adalah suatu konstanta. Nah, sekarang kita lihat dalam kasus yang sangat sederhana, di mana delta Cp ini atau Cp tidak merupakan fungsi dari temperatur, Cp ini hanya merupakan suatu konstanta saja. Jadi delta H0 T itu sama dengan delta H0 298 tambah dengan delta Cp dikali dengan T dikurang dengan 298. Delta S0 T sama dengan delta S0 298 ditambah dengan delta Cp 0 ln T dibagi dengan 298. Kemudian dua persamaan ini disubstitusi ke persamaan sebelumnya ke delta G, jadi menjadi seperti persamaan di bawah. Delta G0 T itu sama dengan delta H298 tambah dengan delta Cp 0 T 298, tidak lain datanya adalah data yang di atas ini. Kemudian yang berikutnya adalah data dari delta S disubstitusi ke bawah, dikurang T dikali dengan delta S0 298 dikurang dengan T dikali dengan delta Cp 0 T kali ln T dikurang dengan ln 298. Ini kalau misalnya diselesaikan lebih lanjut, disusun ulang, menjadi delta S0 298 dikurang dengan 298 dikali dengan delta Cp, datangnya adalah dari yang di atas ini, delta Cp dikali dengan 298, kemudian minus T dikali dengan delta S, dikurang dengan delta Cp dikali dengan T, dikurang dengan T, T-nya dikeluarkan ke sebelah situ, delta Cp ln 298, ini datang dari sini, dikurang dengan T dikali dengan delta Cp ln T. Ini komponen yang terakhir, T dikali dengan delta Cp ln T. Jadinya seperti ini. Secara umum, persamaan ini kalau bisa dilihat, bisa ditulis seperti persamaan di bawah ini, di mana ini adalah suatu konstanta. Kemudian ini adalah suatu konstanta yang dikali dengan temperatur. Semuanya ini dikali dengan temperatur. Sehingga yang ini bisa ditulis sama dengan suatu konstanta A. Yang ini menjadi suatu konstanta B, kemudian yang sebagai fungsi dari ln, ini sebagai konstanta yang C, jadi CT ln T. Delta Cp-nya yang merupakan konstanta dari C ini. Untuk reaksi yang baru saja kita bahas, reaksi 4 Cu ditambah dengan oksigen menghasilkan 2 Cu2O, datanya adalah A itu sama dengan minus 339.000. Kemudian hati-hati di sini. B-nya itu adalah 247.
dikali dengan temperatur, kemudian C-nya minus 14,24 dikali dengan T ln T. Jadi hati-hati kembali melihat di sini, ini keliru dari buku juga keliru, ini seharusnya C, ini seharusnya menjadi B. Jadi persamaannya untuk delta G0 supaya fungsi dari temperatur untuk reaksi 4Cu ditambah dengan oksigen ditambah dengan 2Cu2O itu dapatnya adalah dengan melihat tabel di sini minus 339.000. Ini komponen yang A, kemudian dikurang 14,24 ini komponen C ini ya. Minus 14,24 dikali dengan temperatur dikali ln T kalau bisa dibandingkan dengan persamaan yang di bawah di sini. Kemudian ditambah dengan BT. B-nya adalah 247. Jadi data-data delta G0 itu ada di buku, ada di tabel, bisa dilihat. Kemudian kembali lagi ke reaksi yang sebelumnya. Reaksi antara tembaga dengan oksigen menghasilkan 2C2O. Dengan menggunakan persamaan delta G itu sama dengan delta G0 ditambah dengan RT ln aktivitas dari produk bagi dengan aktivitas dari reaktan. Kemudian dilihat pada keadaan kesetimbangan, bisa ditulis menjadi delta G0 itu sama dengan RT ln aktivitas dari Cu2O. Ini yang produk, pangkat 2, dibagi dengan aktivitas Cu pangkat 4, ini adalah reaktan, dikali dengan P oksigen, ini dari atas di sini. Dengan menggunakan data delta G0 yang sebelumnya ya, dari tabel, minus 339.000 kurang 14,24 T ln T, ditambah dengan 47T, satuannya Joule, kita bisa menentukan berapa PU2 dengan mengambil aktivitas dari Cu2O sama dengan 1, kemudian aktivitas dari Cu juga sama dengan 1. Kembali lagi ke definisi aktivitas, jika suatu benda murni pada tekanannya 1 atm, aktivitasnya sama dengan 1. Tembaga bentuknya seperti ini, gitu ya. Ini berubah menjadi warna merah, berubah menjadi oksida Cu2O. Tembaga akan memberikan warna yang hitam kalau misalnya dia dalam bentuk CuO. Jadi ada macam-macam warna dari tembaga ini. Kemudian di alam, dia dalam bentuk mineral, chalcopyrite, warnanya seperti ini, orang mau lihat seperti warna emas ya. Tapi ini sebenarnya adalah mineral dari chalcopyrite, CuFeF2. Kabel ini lama-lama, kalau misalnya dibiarkan di atmosferik, ada air, dia akan menjadi oksida, bisa berwarna biru muda seperti ini. Ini tidak lain adalah warna dari CuH2 kali. Kadang-kadang memang tembaga ini sengaja dibiarkan dia berkarat sehingga berubah warnanya jadi seperti ini. Patung Liberty pada awalnya adalah dibuat dari tembaga. Dalam perjalanannya dia terkorosi, dia teroksidasi, membentuk CuH2 kali, warnanya berubah menjadi warna biru muda seperti ini. Anda juga bisa melihat di gerbang ITB yang biasanya orang berfoto di situ ya, ada tulisan Institut Teknologi Bandung di gerbang yang ada bulatan. Itu Anda lihat warnanya biru. Material ini terbuat dari tembaga dan sengaja dibiarkan dalam waktu yang lama warnanya berubah menjadi warna biru. Dari sisi seni itu memang baik sekali dan itu sengaja dibuat dan didesain oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Kembali lagi ke kasus reaksi antara Cu ditambah dengan oksigen menghasilkan Cu2O dengan menggunakan persamaan delta G0 sama dengan minus RT ln K pada temperatur 1000 Kelvin di sini. Kita dapatkan bahwa PU2 itu sama dengan 1,14 kali 10 pangkat minus 10 atm. Artinya pada temperatur 1000 Kelvin, Cu2O itu cenderung berubah menjadi oksigen ditambah dengan tembaga asalkan tekanan oksigen di sini kurang dari 10 pangkat minus 10 atm. Atau di sini kalau misalnya harganya 10 pangkat minus 10 atm, dia berada dalam keadaan kesetimbangan. Apakah reaksi ini bisa berlangsung pada kondisi yang sekarang ini kita berada? Tidak bisa berlangsung, karena kondisi perasaan kita berada sekarang ini, PU2 itu sama dengan 0,21 atm. Jadi lebih besar dibandingkan dengan 1,114 kali 10 pangkat minus 10 atm. Artinya di situ terjadi reaksi oksidasi dari tembaga ditambah dengan oksigen menghasilkan Cu2O. Bagaimana cara membuat kondisi yang kandungan atau PU2-nya rendah seperti ini? Kembali lagi ke contoh yang sudah dipelajari pada segmen sebelumnya. Jadi, itu bisa dilakukan dengan menggunakan campuran antara H2 dengan H2O. Jadi, pada kondisi di mana persen dari H2 itu sama dengan 96,48% dan air sama dengan 3,52%. Kalau misalnya itu kondisinya kita penuhi, kita bisa mendapatkan tekanan dari oksigen 10 pangkat minus 10 atm.
Artinya tekanan ini pada temperatur 2000 Kelvin ya. Tidak sama temperaturnya. Tapi maksud saya dengan menggunakan kondisi gas, campuran gas, kita bisa mengatur kondisinya di sini menjadi lebih reduktif, sehingga CO2O itu cenderung terdisosiasi menjadi oksigen ditambah dengan tembaga. Jadi selain bermain dengan temperatur, juga bermain dengan lingkungan. Lingkungan seperti apa, atau berapa PU2, supaya CO2O terdisosiasi menjadi oksigen ditambah dengan tembaga. Data delta G tersebut bisa dialurkan sebagai fungsi dari temperatur. Ini delta G 0, atau itu sama dengan RT ln PO2. Jadi kalau misalnya melihat persamaannya adalah 2 CO2O ditambah dengan oksigen, masukkan 4 CuO. Delta G itu sama dengan delta G0 ditambah dengan RT ln produk dibagi dengan reaktan. Kemudian pada keadaan keseimbangan, delta G0 itu sama dengan RT ln aktivitas CuO pangkat 4 dibagi dengan CU2O, PO2. Kemudian diambil pada keadaan di mana aktivitas dari CuO sama dengan 1, CU2O sama dengan 1. Dapatkan delta G0 sama dengan RT ln PO2. Data ini, kalau misalnya kita punya data delta G0-nya, harga delta G0-nya bisa dialurkan sebagai fungsi dari temperatur. Jadi di sumbu X di sini adalah temperatur dalam satuan Kelvin dalam hal ini. Kemudian di sumbu Y-nya adalah delta G0 sama dengan RT ln PO2. Yang dialurkan di sini harga delta G0-nya. Berapa harga delta G0 dari reaksi yang ini kemudian dialurkan, didapatkan kurva yang warna merah di atas di sini. Dari kurva ini sebenarnya kita bisa mendapatkan harga PU2. Misalkan di temperatur 600, berapa sih harga PU2? Itu sama dengan yang ini minus 150.000 sama dengan RT ln PO2. Tinggal dimasukkan ini di temperatur 600 Kelvin, masukkan di sini 600 Kelvin, kemudian R-nya 8,314. Kita bisa menghitung berapa PU2 di sini. Jadi cara ini sebenarnya caranya sama seperti yang sebelumnya sudah kita dapatkan, yang ini. Jadi berapa PU2 itu dari ini sebenarnya bisa juga dilihat dari kurva ini juga sama. Di temperatur 1000 Kelvin yang sebelumnya juga sama ya. Ini kita dapatkan harga delta G0-nya itu sama dengan RT ln PU2. Tentu saja kita juga bisa menghitung berapa harga PU2 di temperatur 1000 Kelvin. Dan garis ini merupakan garis keseimbangan yang didapatkan pada delta G itu sama dengan 0. Kita lihat satu persatu. Misalkan reaksinya yang warna merah ini, reaksi CO2O ditambah oksigen sama dengan 4 CuO. Kalau misalkan tekanannya oksigen diturunkan, katakanlah di temperatur 600 Kelvin sekarang ini, titiknya ada di sini. Jika PO2-nya diturunkan, artinya yang stabil di bawah ini adalah CO2O. Karena PO2-nya menjadi turun. Jika tekanannya dinaikkan, dari tekanan keseimbangan di sini, naikkan ke bagian atas, tentu saja yang stabil adalah CuO. Mengapa? Karena tekanan dari oksigen ini lebih besar dibandingkan dengan tekanan keseimbangan. Jadi ini semuanya adalah garis keseimbangan. Kita bisa melihat dari mengalurkan kedua persamaan ini, Cu plus oksigen masukkan Cu2O dan Cu2O ditambah dengan oksigen masukkan 4 CuO, kita bisa tahu bahwa di bagian bawah ini dia stabil sebagai tembaga, kemudian di tengah ini stabil sebagai Cu2O, dan di bagian atas stabil sebagai CuO. Barusan saja kita sudah melihat contoh dari penggunaan persamaan keseimbangan delta G sama dengan delta G0 ditambah dengan RT ln K untuk kasus keseimbangan antara tembaga dengan oksigen. Saya akhiri segmen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.